Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, di tengah gegap gempita, hingar bingar, hiruk pikuk ya, vonis 4 tahun penjara untuk Habib Rizik Syihab yang sama sekali tidak adil itu, ternyata ada satu cerita yang agak luput dari perhatian kita. Tapi sebetulnya cerita ini betul-betul sungguh membuat kita miris sebagai dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan bernegara. Bayangin, ada kiriman begini nih ya. Mudah-mudahan kelihatan nih. Aduh, mudah-mudahan kelihatan ya. Saya bikin terang dulu. Nih. Turut berduka cita. Turut berduka cita ya dari Forum Betawi Kuitang. Saya bacain ya saudara ya. Turut berduka cita atas wafatnya Bapak Eka Jaya atau Ustadz Eji, Forum Betawi Condet. Forum Betawi Condet ya. Oke, ini bukan satu, ada lagi yang sejenis. Ini sama juga karangan bunga juga ya, lebih kecil tapi bunyinya kepada keluarga almarhum Bapak Eka Jaya dalam kurung Ustadz EJ dari Forum Betawi Kuitang. Yang pertama Forum Betawi Condet, yang kedua Forum Betawi Kuitang. Siapa Eka Jaya? Eka Jaya adalah Ustadz pengacara yang menjadi ketua umum dari Bang Japar. Bang Japar itu singkatan dari Jawara dan pengacara ya. Ini ada juga tulisan juga, Saudara Eka Jaya, boleh ente bela Habib, boleh ente bela Habaib yang nyang hobi jual ayat. Tapi ingat jangan lebih ente. Ingat ya, anak ame bini ente perlu masa depan. Salam hormat dari anak sesama anak Betawi. Dahsyat nggak saudara? Kelihatan nggak ya? Tapi gitu deh kurang lebih bunyinya ya. Jadi Eka Jaya teman saya, kita sering sama-sama aksi, sering-sering tampil di mobil komando memberikan orasi. Orangnya baik, masih muda, ganteng juga, badannya kekar, memang bagus. Salah dia apa? Gitu loh. Bahwa dia punya kelompok Bang Japar, Jawara dan pengacara, kemudian dikerahkan untuk membela Habib, turun ke jalan, memberikan atensi, memberikan perhatian, empati. Itu kan semua orang lakukan. Itu semua orang lakukan. Kenapa dia tidak boleh? Kenapa dia diancam? Dan menurut saya ini ancaman-ancaman palsu yang sungguh-sungguh keji. Karena mereka menamakan Forum Betawi. Forum Betawi, ada Forum Betawi Kuitang, ada Forum Betawi Condet. Ini saya hakul yakin ini fitnah. Setahu saya tidak mungkin orang-orang Betawi bertindak seperti ini. Tidak mungkin. Pertama, tradisi mengirim karangan bunga bukan tradisi Betawi. Itu yang penting ya. Tradisi mengirim karangan bunga bukan tradisi Betawi. Saya belum pernah melihat, mungkin saya kelewat, orang Betawi meninggal kemudian ada keluarganya, kenalannya mengirim karangan bunga. Mereka datang bos, mereka bertakziah. Itu yang mereka lakukan. Mereka datang bertakziah, membantu mengurus jenazah, mengantar sampai kuburan dan sebagainya. Tidak mengirim bunga. Jadi ini pertama keanehannya. Kedua, sekali lagi, orang-orang Betawi adalah orang-orang yang cinta pada ulama. Orang-orang Betawi adalah orang-orang yang cinta pada ulama. Mohon maaf sekali ya. Mungkin sekarang sudah agak tergeser bobot religiulitasnya. Tidak sereligius zaman dulu. Itu terjadi bukan cuma pada Betawi, pada kita semua, hampir semua begitu, suku bangsa Indonesia hampir begitu semua kan. Tapi mohon maaf, ada istilah gue nih gitu. Saya pernah ngobrol dengan orang Betawi. Gue nih gue mungkin aja gue bobrok. Gue mungkin aja gue rusak, gue nyekek botol, maksudnya minum. Gue mungkin aja banting kartu, maksudnya judi. Tapi kalau ada agama gue, ulama gue dihina, gue turun tangan. Gue akan turun. Ini fakta saudara, fakta. Saya punya kenalan banyak teman-teman yang baik masyarakat biasa, tokoh-tokoh Betawi. Di Jakarta Utara itu teman saya Rijal Kobar itu dahsyat. Dia punya anak buah, Rijal Kobar itu Komando Barisan Rakyat ya. Mohon maaf ya Rijal ya, saya kutip di sini ya untuk menguatkan saja. Rijal Kobar itu banyak anggotanya, Kobar itu Komando Barisan Rakyat.
Itu orang-orang Betawi, orang-orang Tanjung Priok asli. Dan mereka akan lakukan begitu ada perintah dari Raja Kamal, siap berangkat, agama kita dihina, siap berangkat, Al-Quran kita dinistakan. Mereka sedang apapun, mohon maaf, sedang dengan istrinya pun mereka pergi berangkat. Gila nggak? Ini cerita kepada saya. Orang-orang Betawi tidak begitu, saudara. Jadi begitu seorang Ustadz Eka Jaya menunjukkan kecintanya kepada Habib dengan datang ke lokasi persidangan, dengan mengerahkan anggota Japarnya, Wang Japarnya, itu sesuatu yang normal, dan orang-orang Betawi akan lebih hormat kepada orang-orang seperti Ustadz Eka Jaya ini. Waduh, mohon maaf Bang Eka, aneh nggak bisa ikutan nih, tapi titip salam deh, itu doa deh, semoga Habib bla bla bla. Begitu mereka lakukan, bukan kemudian mereka mengirim bunganya bunga duka cita kepada keluarga almarhum Bapak Ustadz Eka Jaya. Maksudnya apa? Ancaman. Maksudnya ancaman. Apalagi ada kalimat yang jelas-jelas ditulis, Saudare Eka Jaya, pakai saudare ya, S-O-D-A-R-E, saudare. Wah, ini Betawi banget maksud dia begitu kan. Saudara Eka Jaya, boleh ente bela habaib nyang. Nyang tuh yang ya, N-Y-A-N-G. Nyang hobi jual ayat. Tapi ingat, jangan lebay ente. Pakai tanda seru 3. Ingat ya, anak ama bini ente perlu masa depan. Ini kan gila. Ini kan gila, saudara. Kalau hal seperti ini dibiarkan, aduh, ini memang para pemecah belah. Dan saya yakin pelakunya adalah buzzer. Para buzzer. Mereka tidak cuma perang di udara lewat medsosnya, lewat Twitternya, lewat Facebooknya, lewat Instagramnya, tapi mereka juga mulai turun ke darat. Perang lewat hal seperti ini. Dari mana uangnya? Dari pemberi perintah. Siapa pemberi perintah? Kita tahu. Tidak bisa tidak. Ini penguasa. Karena penguasa memandang Habib Rizik sebagai orang yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kekuasaannya. Dengan segala cara, Anda bisa dengar, bisa ikuti persidangan kemarin waktu pembacaan vonis, penuh dengan rekayasa, penuh dengan Anda bisa bayangkan nggak, tiba-tiba seorang hakim, majelis hakim, begitu membacakan vonis, memberikan 3 opsi. Saudara terdakwa, saudara bisa, apa dia bilang pertama? Saudara bisa menolak. Saudara yang kedua bisa pikir-pikir, dikasih waktu 1 minggu. Kalau saudara menerima, saudara bisa meminta pengampunan presiden alias gerasi. Habib Rizik belum menentukan sikap, bos. Belum menjawab, tapi ada opsi ketiga. Maksudnya apa coba? Ini sebuah keanehan, sebuah ketidaklaziman. Seorang teman saya mengatakan, gue dapat ngobrol-ngobrol sama orang-orang MA, minta para pengacara Habib untuk mengajukan para hakim ini ke Komisi Justisia, Komisi Yudisial KY, karena sangat kuat diduga ada terjadi penyimpangan kode etik, ada penyimpangan intervensi kekuasaan di sana. Ketika jaksa ketua majelis hakim menyatakan mengajukan kepada Habib untuk mengambil opsi ketiga, itu bisa jadi kecelakaan, saudara. Bisa jadi kecelakaan karena sebagai hakim senior, Kutmanto tidak akan begitu. Tapi lagi-lagi saya percaya ini Allah yang bekerja. Allah bukakan buat lidahnya mengucap kalimat itu sehingga kita rakyat Indonesia tahu, oh, ada apa? Dan kalau Anda dengar video yang viral dari Dr. Muhammad Taufik, ketua ahli API ya, ahli hukum pidana, ahli pidana Indonesia, Aliansi Ahli Pidana Indonesia API, dia dengan jelas-jelas mengatakan ini ada perintah dari Jokowi. Gila banget gak ngomongnya, sebutnya. Jadi si Kutmanto ini, ketua majelis hakim ini, ada perintah dari Jokowi, udah suruh minta maaf, selesai urusan. Tapi kan secara opini kalau macam kan menang. Dan Pak Muhammad Taufik katakan, saya sebagai ahli hukum pidana bertanggung jawab terhadap ucapan saya yang barusan. Dahsyat sekali. Anda bisa buka, googling. Dahsyat. Itu sekarang sudah diadopsi oleh Angin Gunung kalau nggak salah dalam sebuah rangkaian hidup pendek yang 1 menit kurang lebih begitu sebagai pembukanya. Ketika ucapan itu, ketika dia ada webinar yang antara lain kalau nggak salah diselenggarakan oleh Bunda Neno Warisman ya, kalau nggak salah. Kalimatnya pendek saja, tapi bukan begitu. Ketika hakim menyebut tentang gerasi, maka ada semacam hubungan langsung antara hakim dengan Presiden Jokowi. Dahsyat nggak? Dan kalimat berikutnya, saya sebagai ahli hukum pidana bertanggung jawab atas ucapan saya ini. Wih, ngeri. Saya nggak berani. Saya cuma mengutip aja, nggak berani begitu. Bila Pak Muhammad Taufik ini gila banget. Masih muda, dokter, dan dahsyat sekali. Jernih dan berani, luar biasa.
kembali ke soal itu tadi saudara sekalian. Jadi ini, kalau para buzzer seperti ini pemecah belah bangsa, apalagi memfitnah. Kalau biasanya para buzzer hanya memecah belah bangsa, men-tweet, memposting kalimat-kalimat yang mengerikan sekali ya, tidak beradab ya. Karena yang biasa mereka komentari bukan substansi kritik orang-orang yang berseberangan kepada penguasa, tapi hal-hal yang bersifat pribadi dari si pengkritik. Menteri pecatan lah, udah tua lah, apa enggak laku lah, apa pokoknya gitu loh, sifat-sifat yang doxing pribadi, shaming biasa gitu, bukan kontennya. Begitu ada orang mengkritik, katakanlah sebut Rizal Ramli lah misalnya ya, Rizal Ramli bicara tegas, keras, dan ada solusi, langsung dibully oleh para buzzer, dan mereka tidak menyinggung-nyinggung konten materi yang disampaikan oleh Rizal Ramli. Mereka hanya mengatakan menteri pecatan lah, udah tua lah, peot lah, apa segala macam. Semuanya bersifat pribadi. Dan itu sudah membuat orang yang diserang itu merasa gimana ya, minimal marah ya. Rizal Ramli bahkan sampai mengatakan, saya sampai punya satu staf khusus yang bertugas ngapus-ngapusin itu semua. Karena kalau dia nggak hapus, dia buka langsung yang dibaca adalah hujatan bulian itu. Dan biar bagaimanapun sebagai manusia dia merasa terganggu juga, merasa marah, kesal juga. Daripada buang energi nggak karuan, dia perintahkan stafnya untuk hapus itu. Yang bisa satu hari 2000 buat 2000 posting saudara, isinya caci maki dia karena dia menyampaikan kritiknya, menyampaikan solusi salah-salahnya kepada cara pengelolaan negeri ini yang benar, yang tidak ugal-ugalan, tidak amburadul. Nah kali ini para buzzer ini bukan cuma memfitnah, bukan cuma membuli, bukan cuma mengancam. Ingat, istri dan masa depan, istri dan anak saudara masa depannya, punya masa depan, ini kan ancaman. Tapi lebih jahat lagi, mereka memfitnah Betawi dengan mengatakan forum Betawi condet, forum Betawi kuitang, salam dari aneh sesame anak Betawi. Apa? Jahat sekali kalian. Dan lebih jahat lagi kalian yang memberikan perintah, memberikan dana, memberikan biaya operasional pada orang-orang seperti ini. Jahat sekali kalian. Kalian bekerja betul-betul untuk kekuasaan yang mengerikan ini, yang amburadul ini, dengan benar-benar menghalalkan segala cara. Republik ini tuh dulu akur-akur saja, tentram-tentram saja. Dikenal penduduk Indonesia itu penduduk yang ramah, saling tolong-menolong, sampai pada peristiwa kontestasi DKI dulu. Ada JASMEV, ya kan? Jaringan sukarelawan media sosial volunteer, kalau nggak salah begitu. Lalu ada ini, ada itu, semuanya itu dikerahkan di sana dengan anggaran APBN. Kalian jahat sekali, mempertahankan kekuasaan dengan memecah belah bangsa, dengan menebar fitnah, dengan menebar kebohongan, dengan memutarbalikkan fakta. Dan hari ini bukan cuma mengancam, tapi sudah memfitnah warga Betawi. Saya bukan Betawi, tapi sebagai sesama warga bangsa Indonesia, saya marah sekali Betawi di fitnah seperti itu. Aku yakin Betawi itu, orang Betawi itu cinta kepada ulama. Kalau mereka tidak bisa turun langsung, tidak bisa menunjukkan empatinya, pembelaannya, mereka akan sangat berterima kasih kepada orang-orang yang mewakilinya. Maaf Bang Eka, saya nggak bisa hadir karena begini-begini. Maaf Bang Eka, maaf Edi, maaf siapa, Rijal, Bang Rijal. Rijal Kobar maksud saya. Tolong sampaikan salam doa saya dong. Itu orang-orang Betawi, bos. Nggak mungkin bikin begini. Gila bener. Gila ini. Gila. Masa ada karangan bunga seperti ini? Ya, nggak masuk akal memang ini. Gila banget. Edan. Ini bagus loh ini. Karangan bunga ini nggak dapat 1 juta loh bos. Bagus bos. Bagus. Nggak dapat 1 juta. Uang siapa? Di tengah situasi seperti ini, mohon maaf sekali. Orang-orang Betawi juga sebagian besar orang-orang kalangan bawah. 1 juta rupiah itu tidak kecil. Uang itu akan jauh lebih bermanfaat mereka gunakan untuk membeli beras, membeli gula, membeli kopi. Mereka hobi minum kopi, saudara, nggak berhenti itu. Mereka bisa beli telur buat anak-anaknya. Nggak akal bikin karangan bunga seperti ini. Wahai orang-orang jahat, berhentilah kalian. Aduh ampun deh, kalian jahat dan memfitnah Betawi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya mesti ngomong apa lagi? Bang Eka aja ini sahabat saya. Saya yakin Anda orang yang tetap tabah dan tidak mudah
goyah dengan cecunguk seperti ini. Ini ada pemberitaan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ketum Pejabat Ustadz Eka Jaya mendapat kiriman karangan bunga kematian dan teror secara tertulis. Alhamdulillah hari ini Ketum Pejabat sehat walafiat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Oh maaf, jadi Bang Eka ini bukan Bang Jabar, Bang Eka ini pejabat Perhimpunan Pengacara apa sih, Jawara Betawi kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak salah saya harus cek lagi, tapi begitulah. Kalau tampil aksi-aksi beliau sering tampil dengan pakaian pangsi. Anda tahu pangsi kan? Pakaian Betawi itu loh, pakaian jagoan Jawara Betawi itu. Itu dia dan anak buahnya hampir selalu tampil dengan pakaian pangsi. Betawi banget. Ya, saya baca lagi. Alhamdulillah hari ini Ketum Pejabat sehat walafiat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah SWT. Mohon agar kita tetap tegar dan rapatkan barisan serta tetap waspada dalam menebarkan amar ma'ruf nahi mungkar dan satu komando dengan ulama yang istiqomah. Takbir. Ini ada surat pemberitahuan, ada pemberitahuan kepada grup-grup WA. Jadi memang jahat sekali dan saya nggak ngerti mesti apa lagi. Ya kalau Kodari bikin Seknas Jokowi 3 periode, nanti insya Allah kita bahas ya. Adi Masardi, tokoh koordinator gerakan Indonesia Bersih, bikin Seknas Jokowi Sudahlah, SDS ya. Seknas Jokowi Sudahlah. Ini menarik sekali. Menarik. Ini teman saya ini, senior saya ini gila kalau bikin gini. Dasar cerdas. Seknas Jokowi Sudahlah. Nanti kapan-kapan insya Allah kita buat podcastnya ya. Kita undang yang bersangkutan. Ya memang harusnya dihentikan. Dan Seknas Jokowi Sudahlah ini akan menghidupkan pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi konstitusional saudara, bukan makar Pak Polisi ya. Bukan makar. Oke, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.